global yang semakin kompleks, perubahan iklim menjadi isu mendesak dan krusial. Dampak dari pemanasan global seperti kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kehidupan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Sustainable Development Goals muncul sebagai kerangka kerja yang mengarahkan upaya global menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Sondang Asis Janwarti. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 4 Bogor. Sebagai seorang pendidik, saya merasa memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pencapaian SDGs. Salah satu bentuk implementasi isu lingkungan dalam pendidikan yang sejalan dengan program Kurikulum Merdeka sebagai upaya untuk mencapai SDGs adalah membuat konsep pembelajaran fisika berbasis case study dengan proyek Sultan Style Sustainable Life pada materi daya listrik. Pendekatan berbasis studi kasus menempatkan siswa dalam situasi yang lebih dekat dengan masalah-masalah nyata, di mana mereka ditantang untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari. Konsep ini sejalan dengan salah satu struktur kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran yang fleksibel. Pada materi daya listrik, salah satu proyek inovatif yang dapat diterapkan adalah Sultan Style Sustainable Life yang menggabungkan konsep kemewahan dengan prinsip berkelanjutan. Proyek ini memungkinkan siswa memahami bagaimana fisika, khususnya konsep daya listrik, dapat diterapkan untuk merancang kehidupan yang mewah dan berkelanjutan. Proyek tersebut sangat relevan dengan kehidupan saat ini, di mana memiliki rumah atau hunian mewah menjadi cita-cita banyak orang, dan pembelajaran ini mampu memfasilitasi siswa untuk merancang rumah impian mereka, tetapi yang ramah lingkungan dan hemat energi. Pada kurikulum merdeka, siswa diberikan kebebasan dan kemandirian, kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Dan konsep ini disebut pembelajaran berdiferensiasi. Saya menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi produk pada proses pembelajaran proyek Sultan Style Sustainable Life. Pembelajaran berdiferensiasi produk memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka melalui berbagai jenis hasil karya atau produk akhir. Dalam konteks ini, saya sebagai pendidik memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara yang paling sesuai dengan produk yang mereka minati, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan personal. Siswa akan membuat desain rumah impian yang mereka rancang sesuai dengan minat produknya masing-masing. Produknya berupa gambar desain denah rumah 2 dimensi, desain rumah menggunakan aplikasi Planner 5D, maupun dengan desain rumah menggunakan aplikasi games pembuatan rumah, di antaranya games House Flipper 2, games Minecraft, ataupun games The Sims. Selanjutnya, dalam proyek ini, siswa dihadapkan pada sebuah studi kasus, di mana mereka harus merancang sebuah rumah mewah yang menggunakan energi secara efisien dan berkelanjutan. Di era modern ini, konsep kemewahan seringkali dihubungkan dengan konsumsi energi yang berlebihan. Tetapi dalam studi kasus ini, siswa diajak untuk berpikir bagaimana gaya hidup mewah dapat dikombinasikan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan berfokus pada daya listrik, siswa akan mempelajari bagaimana merancang sistem listrik yang hemat energi, menggunakan teknologi seperti panel surya, baterai penyimpanan energi, dan teknologi rumah pintar yang dapat mengatur konsumsi listrik secara otomatis. Dalam prosesnya, siswa akan mengintegrasikan teori daya listrik, termasuk perhitungan kebutuhan daya untuk peralatan elektronik, pencahayaan, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Mereka juga dihadapkan pada tantangan bagaimana memaksimalkan penggunaan energi dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin, sekaligus meminimalkan penggunaan energi dari sumber tidak terbarukan. Melalui studi kasus ini, siswa tidak hanya belajar tentang konsep fisika, tetapi juga pentingnya energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari
serta dampaknya terhadap lingkungan. Setelah siswa menyelesaikan proyek, mereka diminta mempresentasikan hasil rancangannya di depan kelas, menjelaskan bagaimana desain rumah impian mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di rumah impian tersebut. Aktivitas ini tidak hanya melatih pemahaman siswa tentang konsep daya listrik, tetapi juga mengasah keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis mereka. Impian kita ini merupakan rumah yang energi. Kenapa? Karena bisa dilihat rumah kita ini menggunakan kaca. Jadi pada saat siang hari tidak memerlukan lampu. Dan juga sekat-sekat antara ruangan ke ruangan yang sedikit. Jadi cahaya yang masuk bisa masuk menyeluruh ke ruangan tersebut. Bukti dari hemat energinya ini terbukti dari slide selanjutnya. Ini ada rincian biaya dari rumah impian kita. Yang bisa dilihat kita memiliki ada 17 alat elektronik di sini yang bila kita jumlahkan wattnya adalah 60.700 watt per hari. Nah, apabila kita total menjadi watt per bulan adalah 1.821.060 watt. Nah, kalau kita ubah menjadi kWh menjadi 1.821,6 watt. Nah, kita menggunakan perkiraan bahwa harga listrik per kWh adalah Rp1.700 dan harga sewa kWh mereka per bulan adalah Rp20.000. Maka total biaya listrik yang kita bayar per bulan menjadi Rp3.115.802. Ini hanyalah 1/3 dari rumah yang menjadi referensi kami, yaitu rumah titik kamar yang sekitar Rp10 juta. Pada pembelajaran ini, siswa juga mendapatkan konsep literasi finansial, di mana siswa bisa mendesain rumah mewah tetapi hemat listrik. Hal ini terlihat dari hasil akhir proyek, yaitu ketika siswa membandingkan konsumsi listrik rumah yang mereka analisis dan rumah impian yang mereka desain, dan terlihat perbedaan jumlah biaya listrik yang begitu signifikan dari proyek yang mereka kerjakan. Asesmen pada proyek ini menggunakan asesmen yang komprehensif untuk mengukur sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahap proyek. Pada proses asesmen, saya dapat melihat bagaimana siswa mampu beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi, mengelola sumber daya, serta menghasilkan solusi inovatif yang relevan dengan masalah yang diberikan. Aspek penilaian yang saya lakukan didasarkan pada beberapa kategori, yaitu perencanaan proyek, proses kerja dan kolaborasi, pemecahan masalah dan inovasi, kualitas produk akhir, refleksi dan presentasi, serta penggunaan teknologi. Umpan balik yang diberikan dalam penilaian ini dirancang untuk bersifat konstruktif, memotivasi siswa untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hasil karyanya, serta mengarahkan mereka pada pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Pembelajaran dengan proyek Sultan Style Sustainable Life memberikan banyak manfaat dalam pembelajaran fisika. Pertama, siswa diajak untuk menghubungkan konsep-konsep fisika dengan realitas kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat melihat langsung relevansi ilmu yang dipelajari. Kedua, proyek ini mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, kerjasama tim, dan literasi teknologi. Ketiga, pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh, di mana siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melakukan eksperimen, merancang proyek, dan menyelesaikan masalah dengan kompleks. Proses pembelajaran ini sejalan dengan semangat kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada siswa yang kritis, kreatif, dan inovatif, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks di masa depan.